Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Atala Febriansah, yang merupakan salah satu anggota dari Klub Kimia Mandua Pekanbaru. Kali ini saya akan coba menjelaskan dan memperkenalkan kepada adik-adik tentang sistem koloid. Sistem koloid ini sebenarnya ada di kehidupan sehari-hari. Mungkin adik-adik sekalian belum mengetahui atau belum menyadari bahwa yang kita gunakan di keseharian itu termasuk dalam sistem koloid. Berikut penjelasannya. Yang pertama, pengertian sistem koloid. Sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang keadaannya terletak antara larutan dan suspensi atau campuran kasar. Jadi, nanti itu ada tiga bentuk campuran, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Nanti kita akan mengetahui apa bedanya antara tiga itu. Oke, lanjut. Seperti yang aku bilang tadi, bahwa campuran itu terbagi menjadi tiga berdasarkan partikelnya, besar partikelnya, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Selanjutnya, bagaimana membedakan ketiga campuran tersebut? Nah, berikut tiga contoh dari masing-masing campuran tadi. Tadi pada gambar pertama terdapat air ditambah garam. Berikut penjelasannya, campuran air dan garam. Ketika air dan garam dicampurkan, maka garam akan larut dan membentuk larutan garam. Di dalam larutan garam, zat terlarut atau garam tersebar dalam bentuk partikel yang sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan lagi dari mediumnya, sehingga bisa dikatakan mereka itu homogen dan tidak dapat disaring. Jadi, campuran air dan garam ini termasuk ke dalam larutan sejati. Selanjutnya, pada gambar kedua tadi terdapat gambar susu atau campuran susu dan air. Ketika susu instan dicampur dengan air, ternyata susu akan larut, tetapi larutannya keruh. Contohnya gini, misalnya kita mau minum susu bubuk nih, susu bubuk rasa coklat. Ketika kita campur dengan air, nanti campuran itu pasti warna coklat kan. Begitu juga dengan susu bubuk rasa stroberi. Ketika dicampur dengan air, nanti pasti campurannya itu berwarna pink. Karena stroberi itu kan identik warna pink itu kan. Nah, selanjutnya, jika didiamkan, campuran ini tidak memisah, tidak dapat disaring. Secara makroskopis, campuran ini tampak homogen. Tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra, bersifat heterogen. Jadi harus menggunakan mikroskop ultra dulu supaya nampak bedanya antara partikel susu dan partikel air tadi. Nah, campuran inilah yang disebut dengan koloid. Selanjutnya pada gambar ketiga terdapat gambar campuran pasir dan air tadi kan. Ketika pasir dan air dicampurkan, maka pasir tidak larut. Pasir dan air akan memisah dan campuran ini disebut suspensi. Contohnya terdapat pada sungai. Misalnya nih, sungai yang dasarnya itu pasir semua. Sungai ini airnya jernih gitu kan. Jadi kita nih mau nyebur di sungai itu. Nyebur kita nih, sebelum nyebur tuh kan nanti airnya tuh masih jernih tuh. Setelah kita nyebur, pasti airnya jadi keruh. Karena apa? Karena pasir yang ada di dasar sungai itu dia kayak apa lagi tuh kan mengambang-ngambang di airnya karena setelah kita naik dari sungai tadi, nanti lama-lama sungai itu akan kembali jernih karena eh, butir-butir pasir yang mengambang-ngambang tadi bakalan mengendap lagi ke bawah. Nah, gitulah secara garis besarnya mungkin. Yang kedua, suspensi bersifat heterogen. Ya, karena bisa jelas kita bedakan kan antara pasir dan airnya. Yang ketiga, dapat dipisahkan dengan penyaringan. Ya, tentu bisa karena partikel pasirnya bisa disaring besar juga kan. Ya, seperti itulah. Nah, berikut juga ada tabel perbandingan sifat larutan, koloid, dan suspensi. Mungkin kalian bisa baca sendiri atau dengan cara pause videonya sejenak ya.
Nah, selanjutnya ada kuis nih. Coba kalian tentukan mana yang larutan sejati, koloid, serta suspensi. Ayo, coba tebak. Nanti ada pembahasannya kok. Jadi tebak aja dulu ya. Gimana? Udah tahu belum jawabannya? Kalau udah, yuk kita lanjut ke pembahasannya. Berikut pembahasannya. Nah, tadi di gambar pertama terdapat gambar santan. Santan itu termasuk koloid. Dan pada gambar kedua tadi terdapat campuran air dan gula. Campuran air dan gula ini termasuk larutan sejati. Kurang lebih samalah seperti campuran air dan garam. Air dan garam sama air dan gula itu pasti akan larut gula sama garamnya gitu. Lanjut. Pada gambar ketiga tadi terdapat gambar kopi yang merupakan campuran air dan kopi yang termasuk ke dalam suspensi. Kenapa? Karena kalian mungkin pernah lah minum kopi hitam kan. Nah, setelah kalian minum habis kopi hitam tersebut, pasti kalian akan melihat serbuk-serbuk hitam, serbuk-serbuk kopi hitam tadi yang ada di dasar gelas kalian tadi. Nah, karena dapat dibedakan antara partikel kopi dan partikel air secara kasat mata, maka disebut dengan suspensi. Pada gambar keempat tadi ada campuran tepung terigu dan air. Ini sama halnya dengan campuran kopi dan air tadi, sehingga termasuk suspensi. Pada gambar kelima terdapat gambar sirup. Nah, sirup termasuk larutan sejati. Selanjutnya gambar terakhir yaitu mentega. Mentega termasuk koloid. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam komponen penyusun koloid yang terdiri dari fase terdispersi dan fase pendispersi atau medium dispersi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, fase terdispersi bersifat diskontinu atau terputus-putus. Contoh, pada campuran susu dengan air yang merupakan fase terdispersi adalah susu. Selanjutnya, fase pendispersi bersifat kontinu. Contoh, pada campuran susu dengan air yang merupakan fase pendispersi adalah air. Nah, begitulah kira-kira. Selanjutnya, koloid itu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada aerosol, ada sol, ada emulsi, ada buih, dan ada gel. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada aerosol, merupakan sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas. Ada aerosol padat seperti asap, aerosol cair seperti kabut. Nah, berikut juga ada produk-produk dalam bentuk aerosol. Pasti pada tahu lah ya kan produk-produk di bawah ini. Seperti parfum, obat nyamuk, dan lain-lain. Selanjutnya ada sol, merupakan sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair atau padat. Contohnya air sungai yang mengandung lumpur, intan hitam, begitu juga dengan cat. Selanjutnya ada emulsi, yang merupakan sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat cair lain atau zat padat. Emulsi cair digolongkan menjadi dua. Yang pertama, emulsi minyak dalam air atau MA. Yang kedua ada emulsi air dalam minyak AM. Yang pertama tadi contohnya santan dan yang kedua tadi contohnya mayonnaise. Begitulah kira-kira. Selanjutnya ada buih, yang merupakan sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat cair atau padat. Contoh buih itu ada buih sabun,
Contoh buih padat itu adalah styrofoam. Dan yang terakhir, terdapat gel, merupakan koloid yang setengah kaku antara padat dan cair, seperti agar-agar, selai, dan lem kanji. Nah, berikut tabel perbandingan jenis-jenis koloid. Kalau mau menghafal yang tadi, bisa menggunakan tabel ini biar lebih mudah. Nah, begitulah penjelasan tentang sistem koloid. Setelah kita lihat tadi, sistem koloid ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari kan. Nah, begitulah kimia. Kimia ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Jadi intinya kimia itu asik lah pokoknya. Sekian penjelasan saya tentang koloid. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.